kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Halo Ibu. Halo Ibu Nana. Ya Assalamualaikum Ibu. Nana. Waalaikumsalam. Iya Ibu, ada yang bisa saya bantu? Eh, apa saya bisa minta waktunya Ibu sebentar? Apa Ibu punya waktu untuk saya? Punya Bu, Alhamdulillah. Iya Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya, ini terkait tentang masalah siswa saya, Bu. Hmm, Eh, jadi begini, atau siswa saya itu sekarang sudah kelas 4. Nah, masalah hmm. di sini, ini siswa yang bernama Aprilia ini eh, belum bisa membaca. Begitu, Oh, Bu. iya Bu. Nah, sebelumnya Ibu, saya mau tanya, apa rencana Ibu setelah pertemuan atau percakapan kita hari ini? Nah, Kira-kira. insya Allah setelah pertemuan ini saya bisa punya gambaran apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan eh, pemahaman siswa, terutama Aprilia, dan kiat-kiat saya bagaimana apa yang harus saya lakukan agar si Aprilia ini bisa membaca. Jadi untuk itu terima kasih atas waktunya Ibu ini sehingga saya bisa punya gambaran ke depan apa yang akan saya lakukan nanti. Iya Bu. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi siswa yang belum bisa membaca ini, si siapa namanya tadi? Si Aprilia. ya Ya. Aprilia. Pertama saya begitu tahun ajaran baru kan si Aprilia ini kan naik kelas 4, di mana saya melakukan diagnostik awal. Nah, Iya Bu. di situ saya bisa ketahui bahwa ternyata dari jumlah siswa ini 21 siswa ini eh, masih ada satu siswa yang memang belum sama sekali bisa membaca. Itu pun kalau terus dari situ saya lakukan dengan pendekatan-pendekatan di mana saya melakukan pendekatan itu melakukan eh, pembimbingan secara scaffolding. Nah, sudah berbagai macam cara. Pertama saya lakukan itu dengan memberikan bias huruf kepada Aprilia ini. Nah, ternyata setelah pertemuan berikutnya, memang dia hafal, tapi cuma huruf yang itu yang dia hafal, yang ini Mmm, Aprilia hafal. mmm, Selanjutnya saya kasih lagi. Ternyata setelah ditelusuri ini anak cuma sukanya menghafal dari A sampai Z, tetapi masih belum mengenal betul bentuk-bentuk dari huruf itu. Begitu. oh begitu ya Bu. Selain apa namanya, model-model apa namanya, stop holding begitu, ada lagi yang Ibu sudah terapkan ke anak tersebut? Sudah, tapi saya juga selalu googling bagaimana cara Mhm. mengatasi siswa yang belum bisa membaca. Nah, alhamdulillah saya bisa menemukan tentang adanya metode Montessori dari Pak Guru yang siapa itu yang punya link itu. Nah, Mhm. dari situ saya adopsi, saya terapkan ke anak ini. Nah,
seperti saya ternyata ini anak hanya apa kuatnya itu hanya apa mendengar, tapi kalau Oh, dia iya. mendengar seperti itu. Saya sudah lakukan juga pendekatan, saya juga sudah tanya-tanya sama juga Pak Guru sebelumnya tentang ini Aprilia. Saya tanya sama Ibu Guru kelas 3, Ibu Hafsat, ternyata ini Aprilia belum bisa membaca. Oh iya Ibu Yana, kenapa? Nah ini saya sudah bukan kewalahan sih, Alhamdulillah saya ini belum kewalahan, masih ada punya metode lagi yang lain. Insya Allah saya bisa ambil dari guru yang lain bagaimana cara untuk mengatasi ini anak supaya bisa minimal bisa membaca 4 huruf. Nah, alhamdulillah Iya. ada masukan dari Ibu Hafsah, katanya coba kamu Ibu Yana coba kalau bisa Ibu bertemu langsung sama Ibu Sarina karena beliau ini beliau kan guru kelas 1. Iya. Dari situ saya ketemu dengan Ibu Sarina, di situ saya melakukan kolaborasi dengan beliau dan diberilah satu jalan keluar katanya, coba Ibu Yana siapkan pias huruf, kalau bisa huruf vokal dulu. Nah itu sudah dari pendapat dari beliau saya sudah terap, saya sudah laksanakan dan Hmm. alhamdulillah masih belum meningkat lah, masih sudah meningkat perlahan-lahan seperti itu Bu. Oh, iya baik Bu, berarti Ibu sudah, melakukan diskusi juga dengan guru sebelumnya Dan ya Bu? ya, Selain itu apa ada Ibu punya rencana lain selain, eee, apa namanya, dengan guru sebelumnya apa Ibu bisa, merencanakan, eee, apa namanya, lagi apa yang Ibu, eee, bikin selain, bertemu dengan guru sebelumnya? saya berencana untuk bertemu langsung dengan orang tuanya. Oh Karena iya kemarin Bu, saya bertemu dengan orang tuanya, ternyata iya. orang tuanya itu cuma orang tua ibu sambung. Iya, Oh, ibu sambung. baik Setelah Bu. ditelusuri, tadi saya sudah telusuri, oh ternyata Aprilia ini hanya anak sambung, seperti itu. Mmm, Jadi insya Allah setelah ini saya ketemu langsung lagi dengan ibu kandungnya, dengan karena ini Aprilia ini kasihan eh, tinggal dengan nenek, dengan ibu sambung sama ayah kandungnya. oh Nah, iya mungkin Bu. dia merasa tidak apa begitu ya, kayak tidak dianggap atau bagaimana sehingga ini anak ini eh, mungkin membutuh perhatian seperti itu. Sehingganya saya berencana dalam dalam waktu dekat ini melakukan home visit untuk bertemu langsung dengan ibu kandungnya seperti itu Ibu. Oke Ibu. Ibu tadi ya dengan guru sebelumnya sudah, mungkin dengan kedua orang tuanya, Ibu mau tanya saya, apa si Aprilia ini anak yang berkebutuhan khusus? Eh, kalau mungkin termasuk anak berkebutuhan khusus atau tapi anehnya dia kalau di mata pelajaran matematika Iya dia Bu? itu iya cepat sekali kalau matematika, tapi kalau di bahasa Indonesia ini terutama membaca, tapi kalau dia Oh, berhitung, cepat berkalian, ya? cepat, Oh, cepat sekali dia, cepat kalau dikasih. Nah, mereka itu kelas 4 itu kalau matematika mungkin pelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Jadi saya juga sebelumnya itu saya juga merefleksikan diri, ternyata juga mungkin media yang saya gunakan nanti ya, karena di matematika itu saya banyak menggunakan media sehingga mhm, mungkin membuat mereka menyenangkan. Tapi ya, kalau di bahasa Indonesia ini ya, tapi itu medianya itu kan kalau yang sudah bisa mereka kan berbentuk tes tes buku buku tes bacaan yang per fase itu ya. Terus iya. untuk Aprilia itu yang saya belum siapkan itu pias huruf yang akan dibuat sedemikian rupa yang bisa menarik seperti Ibu Sarina rekan sejawat saya katanya nanti saya bantu Ibu, saya buatkan ke media pias huruf, nanti saya gunting, saya tempelkan di matahari atau nama hewan seperti itu. Jadi insya Allah apa yang harapan saya itu bisa terwujud dengan adanya kolaborasi dan dengan kita.
masih kurang mengenal huruf 30 huruf itu. Jadi menurut Ibu Sarina nanti banyak sediakan media sebanyak mungkin seperti itu. Oh iya baik Bu. Nah, kira-kira kapan rencana Ibu untuk apa namanya mengunjungi kedua orang tua dari Aprilia ini? Eh, karena tadi saya mendapat info dari tantenya si Aprilia, Iya Bu. katanya mamanya masih di kampung di Paguyaman, insya Allah kata balik hari Minggu. Jadi saya rencana saya hari Senin, tapi saya masih mau ke Jogja. Oh iya, Iya, baik Bu. insya Allah hari Mungkin Senin. dalam 1-2 minggu ini ya Bu? Iya, dalam 1-2 minggu Bu, saya akan mengunjungi langsung orang tua kandungnya atau ibu kandungnya, karena ini merupakan hal yang urgen atau apa bagi saya, karena ini Iya, anak ini sudah memasuki tengah semester, di semester 1 ini sudah lewat dari 3 bulan, terus belum ada tanda-tanda dia itu sudah bisa membaca kalimat. Cuma kalau misalnya saya berikan dia kata disuruh tulis, itu dia bisa tulis. hmm, Tapi setelah saya kasih tes, misalnya cuma dua kata lah, satu kalimat dalam bentuk 2 kata, itu sulit dia membaca. Tapi kalau saya bilang Lili, kan namanya hari-harinya kan Lili, oh Lili, ini ya. Lili, coba Lili tulis buku. Tapi saya harus buku. Oh iya Ibu, B Ibu ya? Iya betul. Hmm, Nanti begitu. Jadi mungkin ayah seperti mau dikatakan seperti orang berkebutuhan khusus atau bagaimana. Jadi saya itu harus punya gaya, harus jadi mengajar itu bahasa Indonesia itu memang memeras segala tenaga. Karena harus dengan gaya, harus punya gestur yang bisa dia pahami. Tentu begitu iya kan. baik Bu. Iya, tapi kalau saya mengajarkan dia itu di saat sudah selesai pembelajaran, soalnya kan kalau saya cuma fokus sama dia, nanti waktu saya habis di situ. Oh, Jadi pas jam pulang iya. saya masih saya tahan dulu. Lili jangan dulu pulang. Tiket pulang ini ya, Lili harus bisa menulis buku, meja, begitu seperti itu. Dia bisa tulis. Ya, tapi harus lihat dulu bentuk mulut saya. Buku seperti itu. Oh, iya Bu, baik Ibu ya. Di sini jadi Ibu akan merencanakan untuk mengunjungi kedua orang tua Iya, si Aprilia ini 1 atau 2 minggu ini ya kan Bu. iya. Terus yang Ibu nantinya selain guru sebelumnya, Ibu melibatkan nanti kan tadi Ibu bilang Rekan sejawat. iya rekan sejawat iya. Ya, semoga Ibu rencana yang Ibu akan buat nantinya untuk keberhasilan si adik Aprilia ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga minggu depan sudah Ibu mempunyai hasil dari rencana Ibu. Insya Allah, amin Iya, ya amin. rabbal alamin. Nanti kita ketemu lagi ya Bu minggu depan untuk membahas lagi kira-kira apa namanya sejauh mana rencana Rencana Ibu. saya. Ya, ya, ya Ya, Bu. ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu atas Sama-sama waktunya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Karyana untuk refleksi. Langsung saja untuk refleksi Ibu Karyana ya, Iya, supaya tidak mau bawa stop-stop lagi. ya. Mana pertanyaannya ini? Ya saya mau bahas Baik, apa dulu? pertanyaan. Pertanyaan. Iya. Oke Bu.
Ibu, barangkali untuk refleksi hari ini dimulai dari kira-kira untuk percakapan hari ini menurut Ibu apakah sudah baik atau bagaimana? Menurut saya sudah baik karena di situ terjalin komunikasi dua arah yang sama-sama saling apa uh, ada berkaitan si penanya dan si penanya dan yang menjawab. Dan alhamdulillah untuk pada sesi pertanyaan ini di sini saya sudah mendapat gambaran-gambaran singkat terkait dengan masalah yang saya hadapi. Iya, Bu. Nah, kira-kira apa setelah percakapan ini apa yang masih perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan lagi, Bu, menurut Ibu? Yang perlu diperbaiki mungkin kalau dari menurut saya, dari saya mungkin penggunaan bahasa yang tidak menggunakan bahasa baku, yang tadi masih ada campuran bahasa daerah atau mungkin ya seperti itu. Karena kalau jika saya tidak menggunakan, saya tidak membuhi dengan bahasa kita sehari-hari itu gimana ya, kayak saya itu sulit untuk mengungkapkan apa yang saya rasa seperti itu. Oh iya, baik, Bu. Nah, selanjutnya apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching? Maksudnya yang Ibu persiapkan. Ya, yang saya persiapkan tentunya ya waktu apa ya, supaya waktu kegiatan yang kita laksanakan ini berjalan dengan baik. Di sini di samping juga ada air, mana tadi saya sudah habis air. Karena apa? Jangan sampai ya biasa kan, walaupun kita sudah lama menjadi guru, tetap nervous itu ada. Karena hal namanya juga ini ibarat seperti apa ya, wawancara, seperti wawancara, Bu. Jadi ya di situ kita butuh waktu kesiapan kita itu harus percaya diri seperti itu, Ibu. Iya. Oke, iya baik, Bu. Nah, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira dari percakapan ini apa yang perlu Ibu perbaiki atau perlu tingkatkan? Yang itu tadi yang perlu saya tingkatkan itu menjawab pertanyaan dari Ibu yang harus menggunakan, mungkin menurut saya harus menggunakan bahasa Indonesia dan Iya. benar seperti itu, Ibu. Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang umpan balik. Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan coaching ini? Tentunya yang pertama senang. Ya, pertama plong, langsung senang. Kedua, saya juga harus mengucapkan terima kasih kepada Allah karena diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan ini tepat pada waktunya dan juga dalam kondisi sehat walafiat. Dan dari Ibu, terima kasih juga, saya merasa senang atas masukan, terus Ibu memberi saya kebebasan bagaimana saya mencari solusi untuk bisa menghadapi siswa saya yang termasuk punya masalah dalam hal membaca seperti itu, Ibu. Oke, Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Ibu. Nah, sekarang saya stop recordingnya. Selesai.